Nah kebetulan saya udah ngalaminnya, udah pecah. Tapi ini bukan part yang sulit dicari dan bukan hal yang mahal. Jadi ini bisa dibeli di online, partnya leher kipas angin Sky 18 inch gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arif Afrida. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupannya dipenuhi dengan keberkahan. Nah, karena syutingnya di bulan Ramadan, mudah-mudahan semua segala amal ibadah teman-teman semua di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi alumni Ramadan, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah sekian lama kita nggak buat video dan teman-teman udah lihat di kanan saya ada kipas besar, di sebelah kiri saya ada kipas kecil. Ada satu box kipas lainnya. Hari ini kita mau ngapain sih? Nah, di video kali ini ya, seperti sebelumnya, saya pernah mereview beberapa kipas angin yang sudah saya beli ya, untuk memberikan informasi kepada teman-teman, dan suka banyak yang bertanya juga, kira-kira sekarang kondisi kipas anginnya gimana sih dan sebagainya. Nah, setelah kurang lebih 4 tahun pembelian ya, saya akan memberikan informasi review, testimoni, suka duka atau apapun lah itu terkait pemakaian kipas angin yang sudah saya beli. Oke. Nah, kipas angin yang kita beli itu mereknya Sky tipe industrial, hanya berbeda merek dan hanya berbeda ukurannya saja. Nah, seperti yang di sini nih, ya, yang kecil ini adalah kipas 2-in-1 Sky tipe industrial juga, karena baling-balingnya terbuat dari besi. Kipas ini, ya, saking sukanya saya punya sampai 4 unit, 4 buah kipas ini dengan berbagai macam ukuran ya. Ukuran yang ini nih 10 inch, saya punya yang sedikit lebih besar yaitu yang 12 inch, ada juga yang 8 inch gitu. Yang 10 inch ini ada 2. Kenapa? Ya, kenapa saya beli ini? Karena ini worth it untuk dimiliki di ruangan tertutup seperti kamar gitu. Jadi saya menggunakan kipas angin ini di kamar saya sendiri yang ukurannya ya ini ideal untuk ukuran kamar 3x3 di ruangan tertutup ya, sehingga penggunaannya optimal. Nah, apa aja sih suka dukanya selama pemakaian 4 tahun ini? Nah, ini yang menyenangkan dari kipas angin Sky Industrial ini. Pertama, dia hembusannya kencang ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ini hembusannya kencang, ada 3 speed. Dan ini sangat cukup untuk memberikan sirkulasi udara di ruangan kamar tertutup gitu. Jadi saya menggunakan kipas ini di kala saya berada di kamar tuh pagi dan siang hari. Karena kalau malam biasanya kita menggunakan AC ya. Nah, ini hembusan anginnya cukup kencang gitu dan sangat cukup gitu untuk beraktivitas. Nah, terus dia juga bisa swing ke kanan dan ke kiri. Dan yang paling penting ya dia low maintenance. Low maintenance itu artinya apa? Ya sejauh ini belum ada kerusakan apa-apa dari kipas angin Sky Industrial untuk yang tipe 2-in-1 ini. Dia bisa di meja maupun di dinding. Ya, jadi karena nggak ada maintenance yang menyulitkan, ya paling dibersihkan aja sesekali lah, dan dia nggak sampai macet. Ya kalau misalnya sejauh ini sih saya paling baru dibersihkan aja, belum diapa-apain. Jadi 4 kipas angin saya yang tipikal yang kecil ini, yang 10 in, 12 in, dan 8 in itu semua berkinerja baik. Suka dukanya itu. Ya paling kekurangannya biasanya ini dia nggak bisa terlalu ditundukin. Jadi kalau ditundukin dia kadang-kadang jadi begini lagi. Jadi di menengah aja. Gitu. Itu aja. Jadi ini sangat rekomen dimiliki buat teman-teman yang lagi nyari kipas angin untuk ruangan tertutup ya. Kalau untuk ruangan terbuka sepertinya ini jadi kurang optimal karena hembusannya kurang. Nah, berbeda dengan kipas yang satu ini nih. Ini juga sama, kipas Sky tipe industrial juga, cuman ini yang 18 in yang paling besar. Dia kipas 3-in-1 ya, 3-in-1 karena dia bisa standing seperti ini, bisa juga ditaruh meja, dan dia bisa juga ditaruh dinding juga. Nah, cuman agak berbeda pengalaman saya antara yang kecil ini sama yang besar ini. Yang besar ini hembusannya juga kencang. Ya, ini sangat cocok digunakan untuk ruang
tertutup yang besar seperti ruang tamu, ruang keluarga, atau yang agak terbuka sekalian gitu, ini sangat cukup karena hembusannya sangat kencang. Dia juga bisa swing ke kanan dan ke kiri. Nah ini baru mulai nih, apa aja sih dukanya, keluhannya. Dia nggak bisa, seperti ini kan bisa didongakin, bisa ditundukin ya. Kalau ini dia nggak bisa ditundukin, nggak bisa didongakin. Dia hanya bisa swing ke kiri dan ke kanan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bagian-bagian yang ringkih, yaitu bagian lehernya nih ya. Kalau teman-teman persis di antara batang kipas dengan kepala kipas ini ada bagian lehernya tuh teman-teman, dimana nanti dia akan dimasukkan seperti ini. Nah bagian yang ininya nih terbuat dari plastik. Nah kalau teman-teman sering mindahin kipasnya, itu plastiknya build quality-nya agak nggak terlalu kuat. Nah dia sering retak akhirnya lama-lama pecah sedikit-sedikit, dan kalau udah pecah jadi nggak bisa ditaruh. Nah kebetulan saya udah ngalaminnya, udah pecah. Tapi ini bukan part yang sulit dicari dan bukan hal yang mahal. Jadi ini bisa dibeli di online, partnya leher kipas angin Sky 18 inch gitu. Itu harganya 10-20 ribu. Cuman teman-teman harus pastiin ya, nggak semua, karena kan ada berbagai macam ya. Karena itu pasti part itu ada yang KW, ada yang asli atau sebagainya ya. Nggak semuanya kondisinya fit. Nah saya pertama kali beli ada yang platnya nggak fit. Jadi saya beli yang kedua kali baru fit. Nah itu bisa. Nah, keluhan berikutnya, ini kipas yang besar ini lumayan butuh perhatian untuk maintenance-nya. Selain sering dibersihkan, dia juga harus sering diminyakin nih teman-teman. Kenapa? Karena beberapa kali ya dia di bagian dinamonya itu agak macet ya, di porosnya tuh agak macet, sehingga kadang-kadang dinamonya nggak cukup kuat, nggak cukup punya power untuk memutar si porosnya buat mutar si baling-baling karena macet. Nah itu harus sering diminyakin. Caranya gampang, teman-teman tinggal buka aja covernya ya, buka seperti ini. Nah, terus di sini ada baut nih teman-teman, nanti di baut sini dicopot, terus itu coba baling-baling. Nah di bagian boros ini nih teman-teman yang harus sering diminyakin, itu bisa menggunakan mesin jahit gitu. Nah sebagai contohnya ini ya, ini posisinya dia lagi macet nih. Nah, gitu. Jadi kalau pas lagi macet dia putarannya pelan, atau bahkan dinamonya nggak cukup kuat buat memberikan putaran gitu. Nah itu harus sering diminyakin. Nah ini ya, jadi kalau ditanya bagaimana kondisi kipas si standing yang 3-in-1 18 ini kondisinya masih baik-baik aja, semua part bekerja dengan baik. Hanya itu aja, harus lebih sering di-maintain. Apalagi kalau usia pemakaiannya udah lama. Misalnya bisa jadi ini seminggu atau 2 minggu sekali harus diminyakin gitu. Jadi supaya dia nggak macet. Nah, mari saat ini kita akan coba setelah mesin kipas angin ini udah diminyakin ya. Nah, itu putarannya masih kencang teman-teman. Meskipun sudah 4 tahun ya. Ini speed yang terendahnya. Gitu. Nah, kalau misalnya udah lama itu yang udah agak macet-macet, dia masih sedikit ada bunyi-bunyi teman-teman ya, dari gesekan-gesekan itu ya, meskipun dari bunyi. Nah ini yang posisi power terkuatnya masih sangat kencang, Jadi kinerjanya masih oke selama kita maintenance-nya juga rajin, bersihin, minyakin. Oke? Nah itu aja terkait testimoni saya menggunakan kipas angin Sky TP Industrial yang setelah kita pakai 4 tahun. Nah, selanjutnya kita kedatangan keluarga baru itu yang sudah teman-teman lihat di bawah ini. Ini ada sebuah kardus kipas angin. Apa itu? Untuk lebih penjelasnya ikuti video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.